dakwah jalan juang kami, Hizbah ikut para nabi, jihad fi sabilillah, mengharap mati di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas dzikir ratibul attas. Di pertemuan lalu telah kita bahas kalimat la ilaha illallah. Maka disambung lagi. Setelah kita baca kalimat la ilaha illallah, maka kita baca lagi zikir selanjutnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, dibaca sebanyak 7 kali. Yang artinya adalah cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik pelindung. Nah, jadi menyerahkan diri, perlindungan kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kami. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Jadi Allah yang perintahkan juga untuk kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api dan dibakar, datang malaikat ingin membantu beliau. Datang lagi malaikat yang membawa hujan. Datang lagi bantuan dari yang lain, tetapi beliau hanya menginginkan bantuan dari Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapi bagi kita bantuan-bantuan tersebut memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itulah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjebak dengan keinginan kita langsung Allah yang membantu kita. Datang banjir, ada orang membawa sampan, suruh kita naik, cukup Allah yang membantu saya. Biar bukan begitu, nanti saya inginkan langsung berpindah ke tempat yang lebih baik. Enggak begitu. Bantuan dari Allah datang juga dari makhluk-makhluknya. Artinya tingkatan kita masih tingkatan manusia biasa. Tapi perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil memang Allah yang perintahkan. Kemudian Syekh Ali mengatakan bahwasanya orang yang menzikirkannya, yakni zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, akan mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam urusan dunianya, urusan akhiratnya, serta keluarganya. Jadi keluarganya, anak-anaknya dapat semua. Ketika ayahnya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, anak-anaknya pun dapat hikmahnya. Ketika ibunya pun membaca ataupun anaknya membaca, orang tuanya pun mendapatkannya, dan Allah akan melindunginya dari segala bencana dan musibah serta melindungi dari segala bahaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam ratibul attas dibaca 7 kali. Wa qala Allah Ta'ala, hasbunallah wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadli lam yamsashum su'un wattaba'u ridwan Allah wallahu dzu fadlil azim. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mempunyai karunia yang amat besar. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil adalah bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallah wa ni'mal wakil amanu likulli khaifin
Nabi Muhammad SAW bersabda, cukuplah bagiku Allah sebaik-baiknya pelindung. Adalah merupakan keamanan bagi setiap orang yang merasa takut. Jadi sering-sering kita baca subhanallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolong kami, maka Allah akan tolong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-'abdu hasbiyallahu sab'a marrah, qala Allah ta'ala, sadaqa 'abdi la akfiyannahu sadiqan kana aw kadhiban. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang hamba ini mengucapkan hasbiyallah, maka Allah berfirman, telah benar, yakni hambaku, telah berkata benar hambaku tersebut. Allah jawab perkataan kita, pasti aku akan cukupkan kebutuhannya. Nah, ketika kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 7 kali. Nah, maka dalam ratib dibaca 7 kali. Ini dia dasarnya. Ketika kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah mengatakan, telah berkata benar hambaku tersebut, pasti aku akan cukupkan kebutuhannya. Baik ia benar berucapnya, ataupun dia berdusta, ataupun mengucapkannya dalam keadaan lalai, ataupun tidak serius. Banyak dari kita sambil zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi pikirannya kemana-mana. Ini kan gak serius. Tetapi Allah menjawab, aku akan cukupkan dirinya, dan aku akan berikan ini apa-apa yang diinginkannya, kebutuhan-kebutuhannya Allah akan penuhi. Itu dia hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca 7 kali. Siapa yang baca 7 kali, baik dia betul keluar dari dalam hatinya, ataupun hanya dari lisan saja, ataupun pikirannya kemana aja, dapat ini. Bagaimana orang yang serius membacanya? Pantas para nabi ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah penolong kami. Wa qala Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bersandar diri kepada Allah, maka Allah akan memeliharanya. Allah akan jaga bagi orang-orang yang bersandar diri kepada orang-orang yang bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala hajati bil kitmani fa inna kulli ni'matin mahsudun. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu dengan cara menyembunyikannya. Minta kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan nikmat, yakni suka, ada yang hasud terhadap dirinya. Banyak yang hasud. Maka minta perlindungan. Ketika dapat rezeki banyak, minta kepada Allah dapat rezeki banyak. Maka mintalah perlindungan, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Minta perlindungan, ya Allah, lindungilah kami dan harta kami seluruhnya dari mata orang-orang yang hasud, dari mata orang-orang yang benci, dari mata orang-orang yang tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, itu dia. Nah, maka cara meminta kepada Allah agar kita tidak diberikan dijahatin sama orang atas nikmat yang kita punya, maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah akan jaga dari mata orang-orang yang hasud. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jami'il mali khamsata asya. Sesungguhnya yakni mengumpulkan harta memiliki 5 dampak, memiliki 5 dampak. Yang pertama dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-ana'a fi jam'ihi, lelah, capek dalam mencarinya. Orang yang mengumpulkan harta pasti capek dalam mencarinya. Kenapa demikian? Kalau ngumpulin harta tuh pasti selalu melihat yang lebih tinggi.
Kita punya motor, melihat orang yang punya mobil, melihat orang yang punya mobil lebih bagus lagi, punya mobil yang lebih bagus, melihat orang punya pesawat dan lain sebagainya, pasti lelah mencarinya, nggak akan habis mengejar dunia. Kemudian yang kedua Nabi katakan, wasyughla an dzikrillahi ta'ala bi islahihi. Katakan lupa mengingat Allah karena sibuk ini mengatur hartanya. Orang yang mencari harta ketika dia banyak, maka dia lupa kepada Allah. Biasanya begitu kata Nabi Muhammad. Orang udah punya harta banyak, sibuk dia ngurusin. Wah, rumahan yang ini belum beres, mobil yang ini belum begini. Wah, banyaklah bisnisnya yang dia, sehingga dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakan lupanya dibandingkan zikirnya. Kenapa? Sibuk mengurusi hartanya. Wal khauf min salibihi wa sariqihi. Katakan takut terhadap begal perampok, dan juga ini perampok takut dia. Orang yang banyak hartanya takut. Orang mau berangkat dari Bogor ke Surabaya lewat jalan-jalan biasa, takut ya kalau dia bawa harta banyak, pasti ada rasa was-was di perjalanan. Tetapi kalau orang yang tidak punya harta, biasa aja dia, tidur nyenyak dan lain sebagainya. Wahtimal ismi bakhil li nafsihi. Wahtimal ismi bakhil. Nabi katakan pasti ini menyandang gelar bakhil untuk orang yang punya harta. Pasti digelar bakhil. Dia nyumbang, orang kaya nyumbang 1 juta, dibilang pelit amat, hartanya kan miliaran, masa nyumbangnya 1 juta? Nyumbang 5 juta, harusnya tuh dia bisa lebih lagi nyumbang, masa cuma 5 juta? Kenapa? Karena orang kaya ya pasti dibilang identik dengan bakhil, identik dengan pelit. Tapi orang miskin punya uang, dia sumbang 10.000, hebat deh, bisa nyumbang 10.000. Kenapa? Ya orang miskin nggak mungkin dibilang pelit. Udah miskin pelit nggak mungkin. Kaya pelit, nah itu wajar. Maka Nabi katakan demikian. Dampaknya orang yang mencari harta ya pasti dibilang wa mufaraqatas salihina min ajlihi, dan menjauhkan diri dari orang-orang yang soleh karena sibuk. Nah, orang-orang yang mencari harta banyak kesibukannya, sehingga apa? Membuat dia susah untuk duduk di majelis zikir. Tetapi banyak juga orang yang kaya, yang banyak hartanya, dia sempatkan diri untuk duduk di majelis ilmu. Artinya apa? Dia tidak merasa disibukkan oleh dunianya. Maka Nabi mengatakan, wa qala Rasulullah SAW, laisa khairukum man taraka ad-dunya lil akhirah walal akhirati lid dunya walakin khairukum man akhadha hadhihi wa hadhihi. Orang yang paling baik kata Nabi Muhammad SAW di antara kamu bukanlah orang yang meninggalkan dunia karena akhiratnya, dan bukan pula orang yang meninggalkan akhirat karena dunianya. Akan tapi orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mengambil dunia dan juga akhirat, kedua-duanya seimbang. Maka ada istilah, kejarlah dunia seakan-akan kau hidup selamanya, kejarlah akhirat seakan-akan kau mati besok. Apa maksudnya itu perkataan? Katakan bahwasannya kejarlah dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Ya udah, cari dunia tuh santai aja. Kenapa? Orang hidup selamanya, tenang aja. Nah, kalau akhirat, ya seakan-akan kau mati besok. Maka dahului perkara akhirat. Dunia hanya sebatas kita ngambil kebutuhan. Tapi kalau ada kesempatan, ambil kesempatan tersebut. Dan tetap kita menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Maka perbanyaklah ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, agar urusan dunia kita dijaga oleh Allah, akhirat kita pun dijaga oleh Allah dengan memohon perlindungan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah jalan juang kami, Hizbah ikut para nabi, jihad fi sabilillah, mengharap mati di jalan Allah.